Kembali kami mengucapkan selamat Sabat bagi saudara sekalian dalam Tuhan. Renungan kita pada hari Sabat ini adalah dampak Trinitas kepada penyembahan. Siapa yang kita sembah sangat dipengaruhi dan berhubungan dengan apa yang kita yakini atau kita percayai. Khususnya pada akhir zaman ini, isu penyembahan sangat penting sekali. Penyembahan adalah isu utama pada akhir zaman sebagaimana yang disampaikan dalam buku Wahyu, teristimewa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab itu kita akan lihat isu penyembahan dari buku Wahyu, khususnya dalam konteks akhir zaman. Kata menyembah atau worship dalam bahasa Inggris ada 22 kali disebutkan dalam kitab Wahyu. Sehingga kira-kira secara rata-rata satu kata untuk satu pasal. Karena buku Wahyu ada 22 pasal. Karenanya penyembahan adalah perihal penting dalam buku Wahyu. Mari kita buka buku Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14 yang berkata, "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah." Suatu pemandangan yang megah. Dan penyembahan ini diberikan kepada dua oknum yang disebut Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba. Kemudian pada akhir pujian itu, empat makhluk itu berkata, Amin. Kapan kata amin kita ucapkan? Kata amin kita ucapkan di akhir doa kita, dan jika sudah amin, maka tidak ada lagi tambahan. Sesudah amin tidak ada lagi penyembahan bagi oknum lain di sorga. Inilah gambaran penyembahan yang ada di sorga. Ini gambaran penting bagi kita yang memberikan sekilas pengertian tentang penyembahan di sorga, khususnya siapa yang disembah di sorga. Pertanyaan yang jarang ditanyakan adalah, apakah penyembahan atau perbaktian kita di dunia ini harus sama atau berbeda dengan yang di sorga? Jika suatu waktu nanti kita akan masuk surga? Pertanyaan ini perlu kita renungkan, karena seringkali kita berbakti sesuai dengan kehendak kita. Kita perlu belajar apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, pada ayat 14 ada sesuatu yang menarik yang tidak tampil di dalam bahasa Indonesia. Kita buka kembali Wahyu 5 ayat 14. Kita khusus melihat Wahyu 5 ayat 14. Berkata, dan keempat makhluk itu berkata, Amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada subjeknya. Namun dalam bahasa Inggris ada subjeknya. Disebutkan di sana, and worshipped him that liveth forever and ever. Atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Siapakah yang dimaksudkan dengan Dia yang hidup sampai selama-lamanya ini? Kita buka buku Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya,
maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Dia yang hidup sampai selama-lamanya ini adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ayat ini sangat berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama. Karenanya, Allah dalam ayat ini sama dengan Allah yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama. Bisa kita baca dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Nah, siapakah dia? Bagi yang sudah belajar, tentu masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Namun bagi yang baru bergabung atau baru belajar, mari kita lihat ringkasan ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Allah ini yang telah menjadikan segalanya. Kemudian, dalam Kisah 14 ayat 15 berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Jadi dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya ini disebut juga Allah yang hidup. Kemudian dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya ini disebut Allah yang hidup. Dan Paulus katakan bahwa Allah yang hidup ini memiliki anak, namanya Yesus. Semakin jelas bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya ini adalah Allah Bapa. Kemudian dalam Kisah 17 ayat 24 dikatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya ini disebut juga Tuhan atas langit dan bumi. Nah, siapakah Dia? Matius 11 ayat 25 menyatakan, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi jelas dari ringkasan ayat-ayat ini bahwa Allah yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 7, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air dan segala isinya, adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa ini adalah satu-satunya Allah yang benar. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yesus berdoa kepada Bapanya dan Dia mengakui dan menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah inilah yang menjadikan bumi, langit, laut, dan segala isinya. Jadi, penyembahan di surga adalah penyembahan kepada Allah Bapa dan Anak Domba. Kemudian ditutup, ya tadi,
Empat tua-tua itu saat berkata amin, ditutup dengan penyembahan kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yaitu Dia yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Bapa. Penyembahan di sorga ditutup dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Jadi, ini satu hal yang penting umat Allah pahami, agar penyembahan kita yang di dunia ini selaras dengan yang di sorga. Nah, dalam Wahyu 5 tadi disebutkan juga ada anak domba. Siapakah anak domba yang disembah di sorga? Kita semua sudah tahu. Anak domba Allah adalah anak Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Pemujaan makhluk-makhluk sorga adalah kepada Bapa dan anaknya. Inilah panggilan pekabaran malaikat pertama. Pekabaran itu berhubungan dengan penyembahan. Demikian juga dengan pekabaran malaikat yang ketiga, berhubungan juga dengan penyembahan. Antara menyembah Allah yang benar, yaitu pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, atau menyembah binatang dan patungnya. Ini adalah kontes penyembahan. Jadi isu penyembahan di akhir zaman bukanlah isu opini atau sekedar pendapat, bukan isu sampingan atau sederhana, tapi ini adalah kontes antara hidup dan mati. Apa pilihan saudara? Siapa yang saudara sembah? Dan Alkitab berulang-ulang kali menyatakan bahwa Allah itu satu dan Dia adalah Allah Bapa. Kisah 3 ayat 13 berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Di sini Petrus sedang berbicara dan menurut Petrus, siapakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu? Allah nenek moyang mereka? Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang mempunyai anak yang namanya Yesus. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, dikatakan hath glorified his son, Jesus. Dalam bahasa Indonesia disebutkan hamba. Tidak apa-apa, ada terjemahan lain yang lebih jelas. Jadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini memiliki anak. Oleh karena itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Bapa. Bapanya Yesus inilah yang adalah Allah Alkitab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Pesan Petrus adalah kepada umat-umat saat itu ya, saudara-saudara sekalian, kalian menyembah satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kalian, kata Petrus, telah menolak anaknya. Orang-orang Israel jasmani mengetahui dengan benar dan jelas siapa Allah yang benar. Tidak ada perselisihan di dalam bangsa Israel tentang siapa Allah yang benar dan berapa oknum jumlahnya. Orang Yahudi tahu bahwa Allah yang benar adalah Allah Bapa dan Dia tunggal. Tetapi yang mereka permasalahkan adalah anaknya. Tapi di zaman akhir ini, setan masih kerja keras. Dan orang-orang Israel rohani memahami yang lain, yaitu bahwa ada 3 Allah tapi satu. Dan ini membuat orang-orang bingung dalam penyembahan. Kenapa bingung? Nanti kita lihat. Ayat lainnya dalam Yohanes 4 ayat 23 yang berbunyi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di sini Yesus sedang berbicara dengan wanita Samaria. Sesuai perkataan Yesus, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, yaitu Allah Bapa. Dan tidak hanya itu, Yesus juga jelaskan bagaimana caranya, yaitu dalam roh dan kebenaran. Apakah pesan yang Yesus sampaikan sama dengan yang dipraktekkan di sorga? Ingat tadi Wahyu 5 ayat 11-14. Penyembahan yang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria ini sama dengan yang di sorga. Karena itu kita perlu praktekkan agar penyembahan kita sama dengan yang di sorga. Inilah penyembahan yang benar itu. Karena jika penyembahan kita berbeda dengan yang di sorga,
maka adalah hal yang mustahil untuk kita bisa tiba di sana. Jadi ini bukan isu sampingan, tapi ini penting dan itu sebabnya dituliskan dalam buku Wahyu agar kita dapat dituntun hingga tiba di sorga. Kembali, mengapa Allah Bapa menjadi fokus penyembahan? 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Suatu ayat yang sangat penting bagi umat Allah. Paulus tuliskan bahwa Bapa adalah Allah kita, dan Dia adalah sumber segalanya, sebab segala sesuatu berasal dari Dia. Apa artinya? Artinya hanya satu oknum yang merupakan sumber segala sesuatu di alam semesta ini. Itulah sebabnya Allah Bapa adalah fokus penyembahan kita. Ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Posisi dan status ini hanya dimiliki oleh satu oknum saja, yaitu Allah Bapa. Seluruh alam semesta mempunyai satu kepala, yaitu satu oknum, Allah Bapa. Inilah sebabnya Dia menerima penyembahan tertinggi. Ini adalah dasar penting yang perlu kita ingat dan mengerti. Karena semua yang ada, siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, karena Allah Bapa. Dengan menyembah Bapa, kita akui bahwa Dialah sumber segalanya. Lalu bagaimana dengan anak Allah? Karena mungkin banyak dari umat Allah setuju bahwa memang Allah Bapa yang terutama, karenanya patut disembah. Tetapi bagaimana dengan anak Allah? Ibrani 1 ayat 6 berkata, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Bapa perintahkan untuk semua malaikat sembah Yesus anaknya. Malaikat saja menyembah Yesus, apalagi kita manusia. Itulah yang Paulus sampaikan. Nah, mengapa kita harus sembah anak? Dan bahkan disembah dengan cara yang sama diberikan kepada Bapa. Dan ingat bahwa hanya Yesus yang disembah sama dengan Bapa dan bersama Bapa. Oleh karena hal ini, maka sering muncul pertanyaan, apakah Yesus Allah? Mari kita lihat apakah Yesus Allah. Kita baca dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah perkataan Allah Bapa kepada anaknya. Inilah pernyataan tentang Yesus sebagai Allah. Ya, dan yang menyatakannya adalah Bapa. Jadi, apakah Yesus Allah? Ya. Dan pada waktu Yesus disebut Allah, itu bukan berarti Dialah Allah Alkitab. Itu bukan berarti Yesus adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu bukan berarti Yesus adalah Allah sumber segala sesuatu. Karena kita sudah tahu Alkitab nyatakan bahwa Bapanya lah yang mempunyai jabatan itu. Allah Bapalah Allah Alkitab, Allah Bapalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah Bapalah sumber segala sesuatu. Di sisi lain yang perlu kita pahami adalah kata Allah bukan hanya menyatakan posisi, tetapi juga alamiah. Jadi pada waktu Yesus disebut Allah, artinya Dia memiliki alamiah yang sama dengan Allah, yaitu alamiah ilahi sepenuhnya. Karenanya, jika ditanya apakah Yesus adalah Allah Alkitab, sumber segalanya, maka jawabnya tidak. Karena Bapanya lah yang memiliki jabatan itu.
Bapanya lah yang adalah Allah Alkitab dan sumber segalanya. Yesus adalah anaknya. Sayangnya saat kita ditanya tentang ini, seringkali kita tidak diberi kesempatan untuk menjawab seperti ini. Perhatikan dalam Ibrani 1 ayat 9, karena banyak yang salah mengerti akan ayat ini. Di sana disebutkan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya adalah, meskipun Bapa menyebut Yesus adalah Allah dalam ayat 8, tetapi Yesus masih mempunyai Allah, yaitu Bapanya, sebagaimana yang dinyatakan ayat 9. Itu sebabnya Bapa mengurapi anaknya, sebab Bapa adalah Allahnya sang anak. Ini penting kita pahami. Yesus adalah Allah, ya, yaitu secara alamiahnya. Tetapi apakah Yesus adalah Allah yang adalah sumber segalanya? Jawabnya tidak. Yesus adalah anak dari Allah Bapa yang adalah sumber segalanya. Inilah yang Alkitab nyatakan. Nah, baru-baru ini ada seorang pendeta ternama di kalangan gereja Advent yang menjelaskan bahwa Bapa menyebut Yesus adalah Allah dalam ayat 8, dan Bapa juga menyebut Yesus Allah dalam ayat 9. Dan pendeta tersebut menyatakan, beginilah cara Bapa dan anak saling menegur sapa satu sama lain, yaitu dengan saling memanggil Allah kepada satu sama lain. Jadi Bapa panggil anaknya Allah, anak panggil Bapa Allah. Sama-sama panggil Allah karena keduanya sama-sama Allah. Itulah yang diajarkan sang pendeta tersebut. Ayat 8 memang benar bahwa Bapa menyebut Yesus Allah. Karena Yesus alamiahnya sama dengan Bapa, karena Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Tetapi ayat 9 bukan tentang Yesus, tetapi tentang Bapanya. Bapa berkata bahwa dirinya adalah Allah, yaitu Allahnya Yesus. Bapalah yang mengurapi anaknya dan bukan sebaliknya. Dari sini sudah mulai terlihat kebingungan yang disebabkan oleh Trinitas. Perhatikan Alkitab menjelaskan dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi apakah Yesus memiliki Allah? Ya, sama seperti dia memiliki Bapa. Allah Bapa itu adalah Allahnya Yesus dan Bapanya Yesus. Dengan memahami ini, ada yang menuding kepada kita bahwa Yesus sedikit lebih rendah dari Allah. Perlu dipahami, secara alamiah, Yesus tidak lebih rendah dari Bapanya. Alamiah Yesus dengan alamiah Bapanya sama, yaitu sama-sama ilahi. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Dia anak yang diperanakkan Bapa, keluar dari Bapa. Dia memiliki alamiah sepenuhnya dari Bapanya. Tapi dia bukan Bapanya. Dia tidak menjabat posisi dari Bapanya. Dia bukan sumber segala sesuatu. Bapanya adalah sumber segala sesuatu. Bahkan dirinya sendiri keluar dari Bapa. Semua berasal dari Bapa. Ayat selanjutnya, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kembali, dinyatakan oleh Rasul di sini bahwa Yesus memiliki Allah dan juga Bapa. Allahnya Yesus adalah Bapanya Yesus itu. Paulus dan Petrus mempunyai pengertian yang sama. Yesus sendiri menyebutkan pengertian yang sama saat dia berada di kayu salib. Masih ingat? Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kepada siapakah dia berseru? Dia berseru kepada Bapanya. Allah Bapa tidak pernah memanggil anaknya dengan sebutan Allahku. Tidak pernah. Tidak pernah juga Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dari Bapanya sendiri.
Tidak ada. Yang Alkitab catat adalah Yesus mengakui bahwa Bapanya adalah Allahnya juga. Kita sudah pernah baca dan kita ulang, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, yaitu Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jelas sekali perkataan Yesus. Jadi Yesus adalah sepenuhnya Allah secara alamiah, atau istilah lainnya sepenuhnya ilahi. Karena dia keluar atau lahir dari Bapa yang adalah Allah atau ilahi. Tetapi yang mempunyai jabatan Allah Alkitab, Allah sumber segala sesuatu, Allah alam semesta, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, hanya satu, yaitu Allah Bapa. Karenanya Allah Bapa inilah yang harus disembah oleh setiap orang. Apakah ini termasuk Yesus? Masih ingat jawaban Yesus kepada setan saat Yesus digoda yang ketiga kalinya? Yesus berkata kepada setan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus katakan, hanya kepada Bapanya saja kita berbakti. Siapa yang Yesus katakan di sini? Allah Bapa, yaitu Bapanya. Inilah yang dimaksudkan dalam Ibrani 1 ayat 9 tadi. Bapa menyatakan dirinya adalah Allahnya Yesus, dan dia adalah Bapanya Yesus. Dan Yesus tahu akan hal ini dan akui. Jadi tidak ada istilah duanitas sebagaimana orang tuduhkan kepada kita. Sesuai Alkitab, sesuai perkataan Yesus, sesuai perkataan para rasul, yang disebut dan dikenal sebagai Allah Alkitab adalah Allah Bapa. Satu oknum saja. Pertanyaannya, mengapa Yesus mempunyai alamiah Allah atau alamiah ilahi yang sama dengan Bapanya? Kita ulang sedikit supaya kita memahami kenapa penting kita mengerti ini dan hubungannya dengan penyembahan serta dampak yang diakibatkan oleh Trinitas kepada penyembahan. Yohanes 5 ayat 18 berkata, "Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia telah mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Kesamaannya Yesus dengan Bapanya adalah oleh karena Allah adalah Bapanya. Ini adalah kebenaran Alkitab. Status Yesus sebagai anak Allah adalah dasar kesamaannya dengan Allah, yaitu Bapa. Perhatikan, Yesus tidak menyatakan dirinya sama dengan Allah. Dia hanya berkata bahwa Allah adalah Bapanya. Dan sesuai pemahaman orang Yahudi, hal itu menjadikan Yesus sama dengan Allah. Pemahaman mereka benar, tapi sayangnya mereka menolak Yesus. Di mana kesamaannya? Alamiahnya. Orang Yahudi memahami bahwa kalau anak, pasti alamiahnya sama dengan bapanya. Tidak ada anak yang alamiahnya lebih rendah dari bapanya atau orang tuanya. Anak alamiahnya pasti sama dengan orang tuanya meskipun lahir kemudian. Mengapa Yesus sama alamiahnya dengan bapanya? Karena Yesus lahir keluar dari bapanya, diperanakkan oleh Bapa. Dan bukan hanya alamiahnya yang saja yang sama, tetapi hidupnya juga. Yohanes 5 ayat 26 berkata, "Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Jadi jangan heran jika Yesus disebut Allah karena alamiahnya sama dengan Bapanya, dan hidupnya juga sama dengan hidup yang Bapanya miliki. Kita tidak bisa membuat sebutan lain atau kategori lain untuk Yesus. Yesus adalah kategori Allah, karena dia adalah anak Allah. Sama seperti anak kita. Mereka adalah kategori manusia, sebab orang tuanya manusia. Ayat ini juga bukti penting bahwa Yesus tidak muncul bersama-sama dengan Bapa, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan. Sebab jika muncul sama-sama dan hidup sama-sama, lalu untuk apa diberikan hidup lagi?
Tapi karena anak Allah lahir atau keluar dari Bapa, maka pada saat itulah Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya. Sebab anak keluar dari Bapa yang adalah sumber hidup itu. Ingat kembali peristiwa penciptaan Hawa. Hawa tidak dibentuk dari debu tanah, tetapi dibangun keluar dari Adam, yaitu dari tulang rusuk Adam. Dan karena Hawa dibangun keluar dari Adam yang adalah makhluk hidup, tidak perlu lagi dihembuskan nafas hidup kepada Hawa. Hidup Adam diberikan kepada Hawa saat Hawa dibawa keluar dari Adam. Itulah cara Bapa mengajari kita manusia agar sedikitnya memahami makna ayat ini. Kita tidak akan membahas secara mendalam tentang kelahiran Yesus dalam pelajaran ini. Bisa ikuti banyak pelajaran dalam channel YouTube Yohanes 173. Tetapi kita harus memahami bahwa keilahian Yesus, kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia lahir dari Allah, lahir dari Bapanya. Jadi, salah satu dasar kita menyembah anak Allah adalah karena Yesus adalah anak Allah dan Allah adalah Bapanya. Waktu kita memuliakan anak, kita memuliakan Bapa. Yohanes 5 ayat 23 berkata, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, sama. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kita perlu menghormati anak sebagai anak. Karena dengan menghormati anak, kita juga menghormati Bapanya. Doktrin Trinitas di dalam gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa Yesus adalah anak metafora, anak kiasan. Maka dengan sendirinya Bapa adalah Bapa metafora, Bapa kiasan. Apakah ini namanya menghormati anak dan menghormati Bapa? Sama sekali tidak. Tidak ada dalam Alkitab penjelasan tentang anak Allah metafora. Kemudian, dalam Filipi 2 ayat 11, Paulus menuliskan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengapa mengaku Yesus Tuhan menjadi kemuliaan bagi Bapa? Karena Bapa adalah sumber segala sesuatu termasuk anaknya. Anak Allah lahir dari Bapa. Inilah yang dinyatakan dalam Wahyu 5 ayat 14. Makhluk surga menyembah Bapa karena Bapa sumber segala sesuatu. Dan kalaupun kita menyembah anaknya, itu kemuliaan bagi Bapanya. Sebab Bapa adalah sumber segalanya. Kemudian, menghormati anak sebagai anak adalah juga pengakuan Bapa sebagai Bapa. Bapa dan anak bukan permainan peran untuk rencana keselamatan, tetapi realitas asli, bukan tipuan. Dalam Alkitab kita dapati hanya anak yang dimuliakan dan disembah sama dengan Bapa. Tidak ada oknum lain dalam Alkitab yang menerima kemuliaan dan penyembahan yang sama dengan Bapa selain Yesus. Mengapa hanya Yesus? Karena dia satu-satunya makhluk ilahi selain Allah Bapa. Sebab Yesus lahir keluar dari yang ilahi, yaitu Bapanya. Nah, maka pertanyaan, apakah ada manusia di zaman Yesus yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yohanes 6 ayat 69 membuktikan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Terjemahannya agak berbeda, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya lebih cenderung menggunakan yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris katakan bahwa Kristus adalah anak dari Allah yang hidup. Dan kita sudah lihat tadi bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah Bapa. Kemudian, Yohanes 1 ayat 49 berkata, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi, murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Apakah ini juga yang diajarkan pada zaman jemaat mula-mula? Yohanes yang sudah tua menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia?
selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mau menang? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu anak yang benar-benar Bapa peranakan. Selanjutnya, Kisah 8 ayat 37. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Bisa lihat, penting sekali untuk kita percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Kepercayaan sida-sida Ethiopia ini bahwa Yesus adalah anak Allah menjadi dasar baginya untuk dibaptis. Bisa lihat pekabaran yang jemaat mula-mula bawakan adalah tentang Yesus anak Allah. Bagaimana dengan Paulus? Saat pertama kali dia bertobat, apa yang dia kabarkan? Kita lihat dalam Kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Begitu bertobat, Paulus langsung kabarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Penting sekali kita memahami tentang anak Allah ini. Dan ada 3 anak Allah dalam Alkitab. Yang pertama melalui ciptaan, seperti Adam dan para malaikat. Yang kedua adalah melalui adopsi, seperti kita umat berdosa. Dan yang ketiga melalui kelahiran, yaitu Yesus Kristus. Dan satu-satunya jalan yang boleh menyatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah adalah melalui kelahiran. Melalui kelahiranlah Yesus layak disebut anak tunggal, sebab hanya Dia yang lahir keluar dari Bapa. Tidak ada yang lain. Di surga semua makhluk memahami hal ini, dan itu sebabnya menyembah dengan benar. Umat Allah di dunia ini dibingungkan dan dikaburkan oleh doktrin Trinitas. Apa buktinya jemaat bingung? Karena meskipun mereka percaya Trinitas, tapi mereka hanya sembah Bapa dan Anak dalam prakteknya. Mereka berdoa hanya kepada Allah Bapa dan Anak Allah. Mereka tidak pernah menyembah Allah Roh dan berdoa kepada Allah Roh. Padahal katanya setara dan sama-sama kekal. Mereka juga sangat jarang menggunakan istilah Allah Anak dalam berdoa dan mengajar, tetapi selalu menggunakan istilah anak Allah. Terlebih lagi, mereka sangat jarang menyebut Allah Roh dalam mengajar, dalam berdoa, dan dalam penyembahan. Mereka merasa dengan menyebut Roh Kudus adalah sama dengan Allah Roh. Oh tidak. Tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Roh Kudus sama dengan Allah Roh. Itu adalah ajaran manusia. Mereka juga ajarkan bahwa Roh Allah sama dengan Allah Roh. Ini juga tidak ada dalam Alkitab. Ini bukti mereka bingung. Mereka bingung siapa yang disembah dan bagaimana menyembahnya dan bagaimana menyebutnya. Mereka katanya percaya ada 3 Allah tapi 1, tapi dalam prakteknya hanya selalu menyebutkan 2. Percaya kepada 2. Inilah pentingnya kita kabarkan kebenaran Alkitab, agar mereka yang jujur hatinya dan terbuka kepada kebenaran mau menerima. Sekarang kita lihat mereka yang tidak menerima atau tidak percaya Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Apa akibatnya dan efeknya? Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 36, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah?" Mereka yang tidak percaya kepada Yesus adalah anak Allah menyatakan hujat saat mereka mendengar kebenaran ini. Mereka menolak status Yesus sebagai anak Allah sesungguhnya. Lalu renungkan peristiwa ini. Matius 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya."
Apa hujat yang dimaksudkan oleh imam besar? Karena Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Mengaku anak Allah bagi umat yang menolak adalah hujat. Apa reaksi imam besar? Dia mengoyakkan pakaiannya. Jadi imam besar berani mengoyakkan pakaian karena Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Apakah imam besar mengoyakkan pakaiannya karena Yesus mengaku anak Allah yang metafora? Tentu tidak. Imam besar koyakkan pakaiannya karena dia tahu Yesus mengaku anak Allah yang sesungguhnya. Sebab dengan mengaku anak Allah, maka sama-sama ilahi. Inilah sebabnya dia koyakkan pakaiannya. Nah, apakah imam besar boleh koyakkan jubahnya? Tidak bisa. Imamat 10 ayat 6 berkata, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, sebab jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Ini adalah peristiwa kematian Nadab dan Abihu. Bangsa Israel saat berduka mengoyakkan pakaiannya. Musa berkata kepada Harun imam besar, tidak boleh berduka, artinya tidak boleh mengoyakkan pakaian. Sebab pakaian imam besar tidak boleh dikoyakkan. Imam besar yang berkabung, yaitu yang mengoyakkan pakaiannya, mati. Dan itulah yang menjadi bagian imam besar yang mengadili Yesus. Jadi meskipun dia akan lihat nanti Yesus datang di awan-awan, tapi dia akan mati selamanya. Sebab dia menolak Yesus, anak Allah. Sadarkah kita bahwa orang Yahudi tidak mempunyai masalah bahwa Allah Bapa mempunyai anak? Mereka tahu Bapa punya anak. Yang mereka tolak adalah bahwa Yesus Kristus adalah anak itu. Karena ada yang bilang bahwa orang Yahudi tidak percaya Allah Bapa punya anak. Itu sebabnya mereka tolak. Perhatikan Matius 26 ayat 63 sampai 65 ini. Ini adalah bukti bahwa orang Yahudi percaya, sebab imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Masalahnya yang mengaku anak Allah adalah orang hina dina, anak tukang kayu. Apakah yang seperti ini bisa disebut anak Allah? Inilah masalah bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi ini tidak mungkin. Masa anak Allah sehina ini? Mereka bukan hanya tolak, tapi bahkan bunuh Yesus. Apa ejekan mereka saat Yesus disalib? Matius 27 ayat 40 katakan, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Hal yang sama dilakukan oleh setan saat menggoda Yesus di padang belantara. Buktikan jika engkau anak Allah. Rohnya mereka sama. Mereka yang percaya Trinitas tidak sadar bahwa mereka juga menolak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan status Yesus sebagai anak Allah adalah dasar dari penyembahan kepada Dia. Kembali kepada ayat sebelumnya, Matius 26 ayat 63 sampai 65. Pertanyaannya, apakah kita bisa menolak anak Allah dan masih layak dalam menyembah dalam ibadah kita sekarang ini? Tidak bisa. Karena apa yang kita mengerti dan apa yang kita sama jadi berbeda. Kita tidak bisa bilang saya percaya kepada Yesus, tapi saya percaya kepada Yesus yang bukan anak sesungguhnya, yaitu anak metafora, tapi tetap masih mau menyembah Yesus yang adalah anak Allah yang sesungguhnya. Tidak nyambung, ya. Pemahaman dengan yang dilakukan berbeda. Tidak bisa demikian. Trinitas ajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah metafora, hanya kiasan, tapi mereka tetap mau sembah Yesus yang adalah anak Bapa yang Bapa peranakkan. Ya, tidak bisa. Karena jika kita tolak bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, apa alasan kita untuk sembah Dia yang sama yang Bapa peranakkan? Dengan menerima fakta bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, melindungi kita untuk menerima adanya Allah lain. Karena dengan memahami Yesus adalah anak Allah dan anak satu-satunya,
maka hanya ada dua oknum ilahi, Allah Bapa dan anaknya. Mengapa muncul konsep oknum Allah Roh? Karena menolak Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Apa artinya? Sebab dengan menolak Yesus anak Allah yang sesungguhnya, berarti menjadikan Yesus menjadi makhluk surga dari kategori ilahi yang lain, yaitu bukan dilahirkan. Itu sebabnya doktrin Trinitas ajarkan muncul sama-sama. Dan dengan ini Yesus bisa menjadi Allah sumber segala sesuatu. Dia bisa menjadi sama dengan Bapa. Maka Allah bukan hanya satu, tapi sudah lebih dari satu. Dan karena sudah lebih dari satu, tidak sulit untuk jadi tiga. Dan karena sudah memisahkan Yesus dari Bapa dengan menyatakan dia bukan anaknya Bapa, maka tidak sulit bagi kita untuk memisahkan roh dari Bapa menjadi oknum yang berbeda. Bisa lihat efek daripada menolak Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya adalah jalan membuka kepada Trinitas. Tetapi dengan memahami Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka akan mudah kita mengerti apa dan siapa Roh Kudus. Karena Allah adalah ilahi dan dia hanya punya satu anak saja, dan karena anaknya lahir dari Bapa yang ilahi, maka anak juga ilahi. Atau dalam Allah, sama alamiahnya. Dan karena hanya satu anak, maka hanya dua oknum ilahi, yaitu Bapa dan anaknya. Tidak ada yang lain. Tapi roh adalah rohnya Bapa dan rohnya anak, bukan oknum terpisah. Ini pentingnya kita memahami hubungan Bapa dan anaknya, sehingga kita bisa lihat roh itu siapa, yaitu roh adalah rohnya Bapa dan rohnya anak. Kita mengerti tentang roh lebih mudah setelah memahami hubungan Bapa dan anak. Yohanes 4 ayat 24 kembali berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa yang Yesus maksudkan di sini? Allah Bapa. Allah Bapa adalah roh. Rohnya adalah roh yang kudus, bukan oknum lain. Roh adalah pribadi dari pemilik roh tersebut. Itu sebabnya kita percaya roh adalah pribadi, tapi bukan pribadi yang terpisah dan berbeda, namun pribadi dari pemilik roh itu. Demikian juga dengan Kristus, karena dia adalah gambar dan wujud Allah, Yesus juga memiliki roh. Galatia 4 ayat 6, ayat yang sering kita hafal. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh adalah komponen rohani dari seseorang. Itu bukan oknum lain yang berbeda. Alkitab ajarkan bahwa Allah juga demikian. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai contoh, otak adalah komponen manusia secara fisik, bisa kita jamah. Nah, apakah komponen rohani dari otak? Pikiran. Kita berpikir di otak. Nah, apakah pikiran bisa dijamah? Tidak bisa. Jadi manusia terdiri dari dua komponen. Komponen fisik yaitu jasmani yang bisa dijamah, dan komponen rohani yang tidak bisa dijamah. Jika kita pisahkan anak dari Bapa, maka dia bukan anak sesungguhnya, hanya metafora, maka akan mudah memisahkan roh dari Bapa. Dan muncullah doktrin Trinitas. Inilah yang terjadi dan sedang diajarkan, dan ini adalah tragedi. Inilah sumber kebingungan itu. Apakah dalam Alkitab ada penyembahan kepada Allah roh atau roh? Tidak ada. Di surga juga tidak ada penyembahan kepada roh. Kenapa? Karena surga tahu tidak ada Trinitas. Setan saja tahu tidak ada Trinitas. Setan percaya kepada satu Allah dan setan gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Penyembahan di luar Bapa dan Anak adalah penyembahan yang salah. Jangan sampai disesatkan karena kita sudah di akhir zaman. Kita tidak bisa berbakti berbeda di dunia ini dan nanti diperbaiki di sorga. Dari sekarang ini harus sama di dunia agar sama tiba di sorga nanti. Jika ada umat yang menyembah Allah Trinitas, berarti orang tersebut menyembah tiga oknum Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Apakah Alkitab ajarkan hal ini? Sama sekali tidak ada. Yang Alkitab ajarkan adalah sembahlah Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan sembahlah Yesus, satu-satunya anak Allah. Bapa dan anaknya lah yang disembah di sorga. Nah, apakah sudah ada yang ajarkan untuk sembah Allah Roh Kudus? Sudah ada. Dan sudah ada yang mulai ajarkan untuk berdoa kepada Allah Roh. When's the last time you prayed, Dear Jesus? Oh, probably today. When's the last time you said, Our Father? Within a day. When's the last time you said, Dear Holy Spirit? I've got a prayer for you today. I know you're the one that's working on this earth right now. I know you're the one in control. I know you're the one bringing power, bringing knowledge, bringing wisdom, bringing comfort, bringing peace. I know you're the one that's right here, interactive with us right now. You are God, God the Spirit. I want to talk to you right now because there's something I need to have done right here in my own life, in my own community. I need to partner with you on this. When's the last time you said, Dear Holy Spirit, and said a prayer? Let's pray. God, today we love you and we love Jesus, but we want you to listen into a conversation we're going to have today because actually we want to talk to the Holy Spirit. Dear Holy Spirit, we just, first of all, want to apologize for ignoring you so much. I know it frustrates you at times that we act as if we're all alone and that Jesus and God the Father are way up in heaven and they're so distant, but we know that you're here. We know that you came, and we know that you were sent by God the Father and God the Son, and that you have come to bring us joy and peace and comfort and truth. I just pray right now, Holy Spirit, that you'll fill each of our hearts, make us spiritual right now. And I just pray this all in your precious name of Jesus. Amen. Kita bukan menyalahkan, tapi menunjukkan bukti. Dia adalah seorang pendeta dalam gereja Advent yang sekarang ini. Bahkan dalam doanya dia minta maaf kepada Roh Kudus karena mengabaikan selama ini. Sebab Bapa dan Yesus jauh di atas sana, dia ada di sini. Dan dia tahu bahwa Roh Kudus frustrasi selama ini rupanya karena diabaikan. Ya, luar biasa pendeta ini, dia tahu Allah Roh itu frustrasi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka menolak Yesus anak Allah yang Bapa peranakan. Karena Trinitas. Sebab dengan memisahkan Yesus dari Bapa, maka dengan mudah memisahkan Roh dari Bapa. Sehingga ada Trinitas. Bisa lihat dampak Trinitas kepada penyembahan. Inilah kebingungan dalam umat Allah. Mungkin ada yang bilang, saya percaya Trinitas, tapi tidak sembah Allah Roh. Apakah bisa demikian? Tidak bisa. Penyembahan dimulai di pikiran. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagi penganut Trinitas, sudah terbentuk dalam pikirannya ada 3 kotak. Bapa, Anak, dan Roh. Nah, meskipun kita tidak menyembah Allah Roh atau oknum Roh, tapi kita menempatkan Roh sebagai pribadi Allah yang berbeda dari Bapa dan Anak di dalam pikiran kita, maka dalam penyembahan kita, apakah kita bernyanyi, berdoa, berkhotbah, apa saja, pergi ke gereja, atau apapun yang kita lakukan kepada Allah, konsep kita adalah 3 Allah tapi 1. Itulah penyembahan, yaitu dalam pikiran. Jadi isu penyembahan adalah pertempuran dalam pikiran, bukan sekedar apa yang kita lakukan dalam ibadah, seperti bernyanyi, berdoa, dan lainnya. Tapi siapa yang kita pegang dan percaya dalam pikiran kita sebagai Allah? Siapa yang menguasai pikiran kita? Apakah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan anaknya? Atau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, yaitu Allah Trinitas? Ini tantangannya. Apa pilihan saudara? Karena itu, siapa yang kita sembah? Kita bukan mendekati akhir zaman, tapi sudah di akhir zaman, bahkan di penghujung. Jika kita ingin melewati masa akhir zaman dan selamat tiba di surga, penyembahan kita harus sama dan bukan mirip. Harus sama dengan yang di surga, yaitu menyembah Allah Bapa dan Anak Domba.
Buku Wahyu dengan jelas menyatakan siapa yang disembah di sorga. Marilah kita didapati harmonis dengan sorga, bukan harmonis dengan dunia ini. Kompromi dengan dunia membuat kita tidak harmonis dengan sorga. Siapa pilihan saudara? Tetapi aku dan keluargaku menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran, agar kami menyelaraskan penyembahan kami di dunia ini dengan yang di sorga, karena kami semua rindu tiba di sana. Dan agar kami tiba di sana, memiliki penyembahan yang serupa. Tuhan tolong kami, karena di dunia ini banyak umat dibingungkan melalui doktrin Trinitas. Karenanya, tolong kami untuk menghidupkan penyembahan yang benar dan mengabarkan kepada sesama umat, agar mereka yang jujur hatinya terbuka kepada kebenaran dan menerima serta bertobat. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.